Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Aswata Hasanah. Saya dari Tadris Biologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar historis dan logis kelahiran dan perkembangan studi Islam pada mata kuliah Studi Agama Kontemporer. Adapun pembahasan yang saya akan bahas adalah sejarah perkembangan studi Islam dan rasionalisasi perkembangan studi-studi Islam. Yang pertama, sejarah perkembangan studi Islam. Jika dilacak, sejarah pertumbuhan studi Islam dapat dilihat pada abad ke-19, di mana kajian Islam pada masa ini lebih menekankan pada tradisi filologi. Para pengkaji di bidang ini adalah dari kalangan pakar bahasa, yang melalui bahasa dan teks klasik itu mereka dapat memahami gagasan-gagasan dan konsep-konsep utama yang membentuk umat Islam tanpa memahami konteks. Pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, karena beliau adalah ahli ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan serta didukung negara dalam kondisi aman, tenang, dan dalam masa pembangunan sehingga dunia Islam pada saat itu diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah rasionalisasi perkembangan studi-studi Islam. Yang saya dapatkan adalah rasionalisasi adalah artinya yaitu suatu proses. Jadi di sini adalah proses perkembangan studi-studi Islam. Di sini akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada perkembangan studi Islam di dunia Muslim, yang kedua ada perkembangan studi Islam di dunia Barat, dan yang ketiga ada studi Islam di Indonesia. Yang pertama adalah perkembangan studi Islam di dunia Muslim. Akhir periode Madinah sampai dengan 4 Hijriah, fase pertama pendidikan Islam sekolah masih di masjid-masjid dan rumah-rumah dengan ciri hafalan. Namun, sudah dikenalkan logika, matematika, ilmu alam, kedokteran, kimia, musik, sejarah, dan geografi. Selama abad ke-5 Hijriah, selama periode Khalifah Abbasiyah, sekolah-sekolah didirikan di kota-kota dan mulai menempati gedung-gedung besar, bukan lagi masjid, dan mulai bergeser dari mata kuliah yang bersifat spiritual ke mata kuliah yang bersifat intelektual, ilmu alam, dan ilmu sosial. Penyebab utama kemunduran dunia Muslim, khususnya di bidang pengetahuan, adalah terpecahnya kekuatan politik yang digoyang oleh tentara bayaran Turki. Kemudian dalam kondisi demikian, datang musuh dengan membawa bendera perang salib. Akhirnya, Baghdad sebagai pusat Muslim ilmu pengetahuan ketika itu dihancurkan oleh Hulagu Khan tahun 1258 Masehi. Pusat-pusat studi termasuk yang dihancurkan oleh Hulagu Khan. Adapun beberapa kota yang merupakan pusat kegiatan intelektual sebelum dan menjelang datangnya Islam, yang berperan sebagai jembatan dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan oleh umat Islam. Yang pertama ada Athena. Sejumlah pusat pendidikan berdiri, filsafat dan ilmu-ilmu lain berkembang dengan baik. Di kota inilah Plato hidup dan mendirikan sebuah akademi filsafat yang belakangan berkembang menjadi Museum Athena, tempat sejumlah ilmuwan dari berbagai bangsa dan agama mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada Alexandria. Sejak abad pertama Masehi, Alexandria telah menjadi pusat perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani bersama dengan pengetahuan yang berasal dari India dan Cina maupun Mesir kuno. Dukungan yang diberikan oleh para kaisar Konstantinopel melatar belakangi kemajuan Alexandria yang berlangsung sekitar 5 abad. Yang ketiga adalah Edessa, Haran, dan Nisibis. Di antara kota-kota yang menjadi tujuan mereka adalah Edessa dan Haran, yaitu 2 kota Mesopotamia Utara, tempat kebudayaan Syria yang paling dominan. Perbedaan mendasar dari kedua pusat intelektual ini adalah dominasi ilmuwan Kristen Nestoris atas Edessa, sementara Haran didominasi oleh ilmuwan non-Kristen, terutama pagan. Dari Edessa dan Haran, pusat kegiatan intelektual bergeser ke kota Nisibis, masih di Mesopotamia Utara.
Akademia Edessa ditutup atas perintah Kaisar Romawi pada tahun 489 Masehi. Menurut Nakostin, pada paruh pertama abad ke-6 Masehi, Nisibis mempunyai akademi pendidikan tinggi terbaik di dunia. Dan yang keempat adalah Jundi Shapur. Jundi Shapur pada masa kekuasaan Sasaniyah ketika Raja Shapur kedua tahun 310 sampai 379 Masehi memperluas kota ini dan membangun sebuah lembaga pendidikan tinggi yang kemudian membuat Jundi Shapur menjadi kota intelektual terpenting di daerah kekuasaan Sasaniyah dan kerajaan Romawi. Kejayaan Jundi Shapur berlanjut sampai akhir abad 4-10 dan berfungsi sebagai jalur utama masuknya warisan-warisan pengetahuan dari peradaban kuno ke dalam peradaban Islam. Di samping kegiatan-kegiatan di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, Jundi Shapur juga berperan dalam proses penerjemahan Sanskerta ke Pahlavi. Dan yang terakhir adalah India dan Timur Tengah. Pada abad ke-6 Masehi, daerah ini mengalami kemajuan ilmiah di bidang matematika lewat ilmuwan yang bernama Varahamihira. Di India juga mengalami kemajuan di bidang kebahasaan. Cina yang terkenal dengan ilmu kedokteran, astronomis, geografis, histografi, dan matematika, pada abad ini juga mereka itu mulai mempelajari ilmu-ilmu Cina melalui para ilmuwan Korea. Dan yang kedua adalah perkembangan studi Islam di dunia barat. Secara garis besar, terdapat dua bentuk pendekatan dalam kajian Islam, yaitu teologis dan sejarah-sejarah agama-agama. Menurut Al-Qadri Azizi, mengamati bahwa para sarjana Barat yang melakukan kajian Islam semata-mata dengan pertimbangan akademik. Mereka menempatkan Islam itu murni sebagai objek studi. Sama seperti halnya mereka mengkaji agama lain, Islam oleh para sarjana Barat yang termasuk golongan tersebut memandang Islam tidak hanya sebagai agama dengan pengertian sempit, namun juga meliputi peradabannya. Al-Qadri Azizi juga menambahkan bahwa kajian Islam di Barat lebih cenderung pada analisis realita baik yang berkaitan dengan keilmuan maupun berkaitan dengan masyarakat pemeluk Islam. Yang ketiga, ada perkembangan studi Islam di Indonesia. Berdasarkan perkembangan studi Islam di Indonesia, dapat digambarkan demikian, bahwa lembaga atau sistem pendidikan Islam di Indonesia itu mulai dari sistem pendidikan langgar, kemudian sistem pendidikan pesantren, kemudian berlanjut dengan sistem pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam, dan akhirnya muncul sistem kelas. Itulah tadi adalah presentasi dari saya. Jika ada kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.